Bareng wis padha kesel, luwene padha krasa. Halo. Hei Tante. Bunda. Mbak Uti. Bunda, makan sore. Jafran. Halo. Iki bocil 3 ini Mbak Iva. Halo. Raisa. Alesa. Setara 3 lho, setara. Aku dhewe iki makan. Ngopi dulu. Bab 760. Dongdu, Aula Tao Yihe. Gym ini adalah gym karate terbesar di Dongdu. Pada saat ini, di gym yang terang dan luas, sekelompok besar pria dan wanita berjas putih berdiri di depan TV. Apa yang sedang diputar di TV adalah video kompetisi pertukaran seni bela diri antara Asosiasi Wushu Senzu dan Liga Wumeng Nasional Sakura. Siapa anak terakhir bernama Harvey? Dia benar-benar mengalahkan Chiba-kun, Miyamoto-kun, dan Suruta-kun dengan satu orang. Itu. Kamu harus memberi pelajaran kepada anak ini, atau dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di seni bela diri negeri Sakura kita. Para murid Jim meraung dan menjadi marah. Pada saat ini, seorang pria parubaya mengenakan setelan pelatihan putih dengan sabuk hitam dan pinggang kokoh berjalan dengan ekspresi suram. Pria parubaya ini adalah pemilik Jim, Yamamoto Kazuho. Tingkat karatenya telah mencapai sabuk hitam ke-9 dan dia telah memenangkan banyak penghargaan, dia juga pelatih karate tim nasional. Di genre karate country Sakura saat ini, kekuatannya bisa masuk 5 besar. Video dia membunuh calo dengan satu telapak tangan dan menendang harimau dengan satu tendangan telah beredar di internet dan dianggap sebagai sosok dewa. Guru. Semua murid menundukkan kepala dan menyapa dengan hormat. Yamamoto Ichihe mengangguk, lalu berkata dengan keras, aku sudah tahu berita kekalahan Wumeng. Aku, Yamamoto Ichihe, sebagai anggota seni bela diri bangsa Sakura, harus berdiri saat ini. Jadi, aku memutuskan, ini beberapa hari aku akan berangkat, pergi ke Senzu, dan menantang Harvey untuk anak itu. Setelah berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dengan penuh semangat, berteriak dengan suara nyaring, seni bela diri bangsa Sakura akan menang. Kemenangan. Teriak semuanya serempak. Heng Cheng, Aula Tenshin Aikido. Di tempat yang besar, lampunya terang, dan penuh dengan orang. Mereka semua mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, wajah mereka khusyuk dan penuh energi. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh dengan rambut pendek, mengenakan setelan pelatihan hitam dan putih dan sabuk hitam berdiri di depan semua orang. Dia adalah pemilik Aula Tenshin Aikido, Takeshita Yoshio. Yoshio Takeshita adalah kebanggaan Sakura Kokujutsu. 3 kejuaraan dunia berturut-turut dan juara olimpiade, ia unggul dalam semua genre Aikido dan mengalahkan yang lainnya. Takeshita Yoshio melirik semua murid dan bertanya dengan keras, sekarang, kompetisi pertukaran seni bela diri yang diselenggarakan oleh Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura dan Asosiasi Seni Bela Diri Senzu ini bukan hanya sebuah kompetisi, tetapi telah meningkat menjadi pertempuran ortodoksi seni bela diri. Ini adalah kegagalan telah menyebabkan orang mempertanyakan seni bela diri negeri Sakura kita, dan mereka sangat kecewa. Jika bahkan orang-orang kecewa dengan kita, bagaimana seni bela diri negeri Sakura kita akan berjaya? Anda berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tantang mereka lagi dan selamatkan wajah seni bela diri kita. Terutama anak bernama Harvey, kita harus mengalahkannya. Tuan, kami mendukungmu, lepaskan dan lawan. Semua orang berteriak keras. Kamu benar, kita harus melawan. Takeshita Yoshio mengangguk dan berkata dengan bangga, aku akan pergi ke Senzu dalam 2 hari ke depan, menginjak-injak anak itu di bawah kakiku, dan menginjak-injak asosiasi seni bela diri Senzu di bawah kakiku. Kerumunan mengangkat tangan dan berteriak. Banceng. Museum Kendo Janji. Aula Kendo ini mewarisi Kendo gaya Yanagyu Shinyin. Meskipun lebih lemah dari sekolah Kendo pertama di kerajaan Sakura, itu jauh lebih kuat daripada sekolah Kendo lainnya. Keluarga Liu Yu menempati salah satu dari 4 santo pedang utama di kerajaan Sakura. Oleh karena itu, di seluruh negeri Sakura, ada dojo Kendo dari keluarga Yagyu di mana-mana. Pada saat ini, di dojo, puluhan murid yang mengenakan pakaian pelatihan sedang duduk di lantai, kemarahan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Di salah satu dinding venue, sebuah video dari Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura dan Asosiasi Seni Bela Diri Senzu diputar di TV. Di depan sekelompok murid, seorang pria parubaya berjas hitam sedang duduk. Pria parubaya ini tegap, dengan kepala sepanjang 1 inci dan pelipis putih. Meskipun dia sudah tua, dia masih berwajah merah, mengesankan, dan seluruh tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan ledakan. Dia adalah pemilik Museum Uji Kendo, Taro Yagyu. Di antara 138 dojo keluarga Yagyu, kekuatannya menempati urutan 3 teratas di antara semua pemilik gym. Meskipun dia tidak sebagus Liu Changxin, kepala keluarga Liu Yu, yang merupakan salah satu dari 4 orang suci pedang besar, dia masih luar biasa. Taro Yagyu duduk membelakangi TV, ekspresinya tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Ketika video itu selesai, salah satu murid mematikan TV. Namun, ketika para murid melihat bahwa Taro Yagyu terdiam, mereka tidak berani mengganggunya. Beberapa menit berlalu, Taro Yagyu membuka matanya. Segera, 2 sinar dingin keluar dari matanya, seperti 2 pedang terhunus. Dalam sekejap, paksaan agung menyebar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh tempat sedikit bergetar. Semua murid begitu ketakutan sehingga mereka gemetaran, keringat dingin bercucuran di dahi mereka, dan sulit bernapas.
Mereka baru tahu sekarang bahwa meskipun pemilik museum tampak tenang, dia sebenarnya tidak tenang. Juga, selama dia adalah anggota seni bela diri kerajaan Sakura, siapapun yang mengetahui berita itu akan marah ketika mereka melihat video ini. Terlebih lagi, yang membuat mereka semakin marah adalah anak laki-laki Senzu dalam video tersebut benar-benar menjawab telepon di akhir saat melawan Chiba Ryoma dan Suruta Kuroki. Anak itu tidak diragukan lagi meremehkan seni bela diri kerajaan Sakura, dan itu merupakan penghinaan terhadap seni bela diri seluruh kerajaan Sakura. Suara mendesing. Dalam sekejap, pedang kayu di samping Taro Yagyu sepertinya ditarik oleh semacam kekuatan dan ditembakkan ke atas. Dengan suara, dong, yang teredam, pedang kayu itu menembus langsung ke langit-langit, setengah terendam, dan dengan kuat dimasukkan ke langit-langit. Semua murid di arena terkejut dan hampir menghentikan detak jantung mereka. Segera, Taro Yagyu berdiri diam dan berjalan keluar dari venue. Namun, ketika dia sampai di pintu, Taro Yagyu berhenti. Dia berkata dengan dingin, "Yah, kamu akan mengelola dojo selama beberapa hari terakhir, dan aku akan pergi ke Senzu." Mendengar ini, semua orang di arena segera bereaksi, dan mereka semua bersemangat. Tidak ada keraguan bahwa pemilik museum siap untuk pergi keluar dan menantang seni bela diri Senzu. Ya, pemilik museum. Seorang pria parubaya kekar berdiri dan membungkuk pada sudut 90 derajat. Untuk sementara waktu, selain Yihe, Tianxin, dan Wuji Daochang, dojo sekolah seni bela diri lainnya di kerajaan Sakura juga merespons satu demi satu. Pemilik paviliun dari berbagai jalan telah mengumumkan di internet bahwa mereka akan segera pergi ke Senzu untuk menantang seni bela diri Senzu dan menyelamatkan wajah seni bela diri kerajaan Sakura. Ketika orang-orang negeri Sakura mengetahui hal ini, mereka semua mendidih. Masalah ini juga semakin intensif, dari atas negeri Sakura hingga orang awam semua tahu tentang itu. Banyak orang secara spontan membentuk klub pendukung untuk mendorong pemilik museum besar mengalahkan Harvey dan seni bela diri Senzu dalam satu gerakan. Saat hal ini semakin memanas, kejadian ini tidak hanya menimbulkan sensasi di negeri Sakura, tetapi juga menyebar ke China. Bab 761. Sekitar pukul 11 malam. Bandara Dongdu. Harvey dan Liu Yuner berjalan keluar dari pintu keluar. Liu Yuner meregangkan pinggangnya, memperlihatkan sosok montoknya, dan berkata, "Saya sudah berada di pesawat selama lebih dari 4 jam, saya benar-benar lelah." Harvey cemberut, "Saya pikir Anda sedang makan atau tidur. Apakah kamu lelah?" Liu Yuner memutar matanya, "Apa yang kamu tahu, bagaimana bisa nyaman tidur di pesawat?" Ya, kamu benar." Harvey tidak mau untuk memikirkan topik ini, tetapi berkata, "Ayo pergi, ayo cari hotel dulu." "Oke, ayo pergi." Liu Yuner mengangguk dan setuju. Segera, Harvey dan rombongannya berjalan keluar dari bandara, naik taksi, dan langsung menuju pusat kota Dongdu. Harvey baru pertama kali datang ke Dongdu, melihat gedung-gedung bertingkat dan arus kendaraan terus-menerus di luar jendela, dia harus mengakui bahwa Dongdu, sebagai kota kelas dunia, memang sangat makmur. Tetapi pada saat ini, sebuah panggilan masuk ke ponsel Harvey. Telepon itu dari Fu Qingzu. Mengapa Fu Qingzu menelepon? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Wen Renxiue? Harvey mengerutkan kening, lalu menjawab telepon. "Saudara York, apakah kamu akan pergi ke negeri Sakura?" Begitu panggilan tersambung, suara Fu Qingzu datang. "Ya, aku baru saja tiba, ada apa?" Harvey bertanya dengan curiga. "Kakak York, sesuatu terjadi, sesuatu yang besar." Suara Fu Qingzu sangat cemas. Hati Harvey menegang, "Apa yang terjadi?" "Saudara York, tidakkah kamu tahu?" "Tahu apa?" Harvey menjadi semakin bingung. Lihatlah berita dan forum-forum besar, internet telah meledak sekarang. Karena kompetisi pertukaran seni bela diri pagi ini, kami netizen Cina dan netizen negara Sakura berdebat tentang ortodoksi seni bela diri. Apalagi dikatakan bahwa Sakura All the Major Aula seni bela diri di negara ini telah menyatakan perang terhadap Anda dan seni bela diri Tiongkok kami. Orang-orang di dunia seni bela diri kerajaan Sakura membenci Anda sampai ke intinya, tetapi mengapa Anda masih berada di wilayah mereka sekarang? Fu Qingzu banyak berkata. Tumpukan. Harvey sedikit tercengang, "Saya datang ke negeri Sakura untuk melakukan bisnis, dan tidak ada internet di pesawat sekarang. Saya tidak tahu tentang itu." "Saudara York, Anda akan tahu dengan menonton berita, dan jika itu tidak terlalu penting, lebih baik cepat kembali. Jika orang-orang di dunia seni bela diri kerajaan Sakura tahu bahwa Anda pergi ke sana, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." Suara Fu Qingzu mengungkapkan kecemasan dan kekhawatiran. "Qingzu, jangan khawatir, aku akan melihat situasinya dan kemudian membicarakannya." Setelah berbicara, Harvey menutup telepon. "Kakak Harvey, ada apa? Ada yang salah?" tanya Crazy Blade. Liu Yuner, Jian Hen, Bai Long Yuan, dan Chen Ruoyu juga memandang Harvey dengan ekspresi bingung. Harvey tertawa datar, "Karena kompetisi pertukaran seni bela diri pagi ini, saya tampaknya menjadi populer di internet." "Ah." Liu Yuner terkejut, "Apa maksudmu?" "Saya tidak tahu apa yang terjadi." "Ada apa?" "Singkatnya, Anda dapat melihat beritanya." Jawab Harvey, lalu mengangkat telepon dan mulai menelusuri berita, Weibo, dan forum. Liu Yuner dan beberapa lainnya juga mengeluarkan ponsel mereka dan mulai menelusuri berita. Setelah menelusuri berita sebentar, Harvey juga mengetahui tentang masalah ini. Tampaknya dalam kompetisi pertukaran seni bela diri pagi, ia tampil terlalu mempesona, yang membuatnya menjadi musuh publik negeri Sakura. Harvey menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Apa ini Nima? Saya datang ke negeri Sakura kali ini hanya untuk menyelamatkan orang, dan saya tidak ingin menyebabkan hal lain. Tapi mengapa sesuatu terjadi untuk menemukannya? Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan Muerlene, bahwa dia adalah hal yang baik?" Puff. Crazy Blade langsung tertawa terbahak-bahak, "Harvey, orang-orang di Cherry Blossom Country ini sangat lucu, mereka benar-benar mengatakan bahwa kamu adalah naga gila dari kekaisaran, Raja Iblis Super, itu terlalu kedua.
Liu Yuner menembak dia menepuk dahinya yang halus dan berkata dengan setengah tersenyum, Harvey, semuanya benar-benar besar sekarang, dan kita tidak bisa bersikap rendah hati. Saya khawatir, itu tidak akan lama lagi. Kamu datang ke sini, dan kamu akan terombang-ambing oleh dunia seni bela diri kerajaan Sakura. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisa kita lakukan, tentara akan memblokir, air akan menutupi. Harvey mengangkat bahu, jika mereka benar-benar ingin menyusahkan saya, maka saya tidak keberatan memberitahu mereka, apa itu seni bela diri ilahi yang sebenarnya. Meremehkan hidup dan mati, lakukan saja jika Anda tidak menerimanya. Kuangdao menyeringai, aku hanya bisa melihat seberapa kuat master seni bela diri dari negeri Sakura. Baili Longyuan mengangkat mulutnya. Bagus. Untuk menggerakkan otot dan tulangmu. Jian Hen membelai pedang yang dibungkus kain hitam di tangannya. Tangan, dan berkata dengan lembut, pedangku sudah lama tidak meminum darah. Chen Ruoyu tersenyum dan menggaruk kepalanya, siapa yang berani menggertak broter Harvey, aku akan mengalahkan siapapun. Gila, gila. Liu Yuner menggaruk rambutnya dan menatap Harvey dengan ekspresi terdiam. Tidakkah orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana cara menjadi takut? Beraninya kamu begitu sombong di wilayah orang lain. Setengah jam kemudian, mobil tiba di Hotel Hyatt Regency di pusat kota. Ini adalah hotel bintang 5, terletak di pusat kota, yang mengintegrasikan restoran, akomodasi, dan bar, dengan masa inap minimal 5.000 yuan per malam. Namun, Harvey tidak buruk untuk uang, jadi tentu saja dia harus memilih hotel yang bagus untuk menginap. Harvey dan rombongannya masuk ke hotel, dan para wanita cantik yang berdiri dalam dua baris menyambut mereka dengan hormat. Ketika mereka datang ke meja depan, 3 wanita cantik di meja depan berdiri dan sedikit membungkuk. Bantuan apa yang Anda butuhkan? Seorang wanita cantik di meja depan bertanya sambil tersenyum. Ketika Harvey berkultivasi di dunia itu sebelumnya, dia belajar setidaknya 10 bahasa dengan teman-temannya, jadi tidak ada masalah dalam berkomunikasi. Pesan 6 kamar presiden selama 3 hari. Jika Anda terus tinggal nanti, lanjutkan. Jawab Harvey. Begitu kata-kata ini keluar, mata 3 wanita cantik di meja depan tiba-tiba menyala. Anda tahu, Presidential Suite di sini harganya 60.000 per malam, oke. Pria muda di depannya telah memesan 6 kamar sekaligus, dan itu masih 3 hari dia hanyalah seorang tiran lokal. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Saya tidak berharap pemuda ini berpakaian begitu biasa, tidak terlihat sangat luar biasa, tetapi menjadi sangat kaya. Segera, layanan 3 wanita cantik di meja depan menjadi lebih antusias. Setelah menyelesaikan pendaftaran, meja depan yang cantik secara pribadi membawa Harvey dan 6 orang ke lift. Tepat setelah pintu lift ditutup, 2 wanita cantik di meja depan mengobrol. Chunzi, apakah sekelompok orang itu baru saja datang dari Shenzhou? Seorang wanita berwajah bayi bertanya. Seharusnya, dilihat dari penampilan mereka, itu pasti turis. Wanita berwajah oval lainnya menjawab. Pria dari Shenzhou itu benar-benar kaya. Akan sangat bagus jika saya bisa bertemu dengannya. Saya akan melihat siapa namanya. Wanita berwajah bayi itu berkata, dan kemudian melirik informasi kartu identitas Harvey. Dia membeku sejenak, nama pemuda ini Harvey, kenapa nama ini begitu familiar? Apa? Kau bilang nama pria itu Harvey? Wajah wanita berwajah oval itu penuh dengan kengerian. Ya, ada apa? Wanita berwajah bayi itu tampak bingung. Lihat ini. Wanita berwajah oval mengangkat telepon, membuka forum, dan menyerahkannya kepada wanita berwajah bayi. Bab 762. Wanita berwajah bayi itu mengambil telepon dan melihatnya sebentar, tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya, ya Tuhan. Hehe. Dia adalah prajurit Cina yang mengalahkan Chiba-kun, Miyamoto-kun dan Suruta-kun. Anda tidak bisa salah. Pria ini bernama Harvey, dan dia terlihat persis seperti pria di video. Siapa lagi dia? Wanita berwajah oval itu menjawab. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wanita berwajah bayi itu menelan ludah, benar-benar ketakutan. Wanita berwajah oval itu mengerutkan kening dan menjawab, pria ini adalah musuh bersama kita sekarang. Dia pasti tidak memiliki niat baik ketika dia datang ke negara bunga sakura kita kali ini. Oleh karena itu, kita harus segera menaruh informasinya di internet dan memberitahu semua orang, orang ini ada di sini. Tidak baik melakukan ini. Wanita berwajah bayi itu ragu-ragu. Apa yang tidak begitu baik, orang ini memprovokasi seluruh dunia seni bela diri dari negara sakura kita, dan kita semua. Dia bukan teman kita, tetapi musuh. Wanita berwajah oval itu berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Wanita berwajah bayi itu mengangguk. Pada saat ini, Harvey dan rombongannya naik lift ke lantai 32. Setelah kecantikan di meja depan menyerahkan kartu kamar kepada Harvey, dia mengedipkan mata kepada Harvey dan pergi. Setelah Liu Yuner meletakkan barang bawaannya, Harvey dan rombongannya naik lift ke lantai bawah, siap mencari tempat untuk makan. Di dalam lift. Saudari Yuner, setelah makan malam, Anda dapat menghubungi orang-orang Anda dan kita akan bertemu di hotel. Kita harus menemukan alamat Hachimen sesegera mungkin. Teman saya masih menunggu saya untuk menyelamatkan, kata Harvey. Ini baik. Liu Yuner mengangguk. Namun, ketika meninggalkan hotel, Harvey selalu merasa bahwa orang-orang di hotel akan meliriknya dari waktu ke waktu, dan sorot matanya agak aneh. Tidak hanya Harvey, tetapi Liu Yuner dan yang lainnya juga memperhatikan. Setelah berjalan keluar dari hotel, Liu Yuner berkata, Harvey, orang-orang di hotel tahu sesuatu, kan? Tidak mengherankan mengetahui, ketika saya memesan hotel tadi, mereka mendaftarkan informasi identitas saya. Harvey cemberut. Lalu mengapa kita tidak pindah tempat tinggal? Saran Liu Yuner. Tempat ini awalnya adalah wilayah orang lain, dan kemanapun kita pergi sama saja. Harvey menggelengkan kepalanya, jangan khawatir tentang itu, kami hanya akan melakukan tugas kami.
Liu Yuner mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah makan sesuatu di dekatnya, Harvey dan rombongannya kembali ke sebuah kamar di hotel. Meskipun hampir jam 1 pagi, Harvey dan rombongannya tidak tidur, tetapi sedang menunggu. Hingga sekitar pukul 1.30 dini hari, bel pintu berbunyi. Ini. Liu Yuner bangkit dan membuka pintu. Saya melihat seorang wanita muda berpakaian santai, tinggi, keren, dan mengenakan topi baseball berdiri di pintu. Setelah Liu Yuner membiarkan wanita itu masuk, dia menutup pintu. Kapten Divisi ke-7 Feng Yutang, Huo Feng, menyapa Tuan Kerajaan. Wanita itu memberi hormat pada Liu Yuner. Duduklah. Liu Yuner mengangkat tangannya, ceritakan kepada kami tentang apa yang telah Anda selidiki selama ini. Huo Feng melirik Harvey dan beberapa orang, tetapi ragu-ragu. Liu Yuner menjawab, jangan khawatir, mereka semua milik mereka sendiri. Huo Feng mengangguk, lalu duduk dan melaporkan, penguasa alam, melalui periode penyelidikan ini, kami telah menemukan perkiraan lokasi gerbang Hachimen. Di mana itu? Tanya Liu Yuner. Bakimen sangat mungkin di Pulau Matahari. Huo Feng menjawab, lalu melanjutkan, Pulau Matahari adalah salah satu dari 8 pulau tertua di negeri Sakura, dan banyak kuil telah dibangun di pulau itu. Ada gunung Dewa Matahari di pulau itu. Tengah, dan kuil Dewa Matahari dibangun di sana, yang tidak terbuka untuk siapapun. Dulu ada 6 anggota kelompok kami yang melacak pemimpin kecil gerbang Hachimen, tapi setelah mereka mengikuti pemimpin kecil itu ke Gunung Dewa Matahari, mereka berhenti lagi. Tidak ada berita. Saya menduga bahwa mereka berenam seharusnya disingkirkan oleh orang-orang Hachimen. Liu Yuner mengerutkan kening, Huo Feng, berapa banyak orang di tim Anda? Ada 38 orang di tim kami. 20 orang telah dikorbankan, dan sekarang ada 18 orang yang tersisa, jawab Huo Feng. Liu Yuner tiba-tiba mengepalkan tinjunya, 20 orang lagi meninggal. Dari awal penyelidikan Hachimen hingga saat ini, 75 orang di Feng Yutang kita telah meninggal. Kebencian di hatiku. Harvey mematikan puntung rokok, dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu sudah tahu lokasinya, tunggu apa lagi, mulailah bertindak. Jangan bertindak gegabah. Huo Feng tampak seperti orang idiot melihat Harvey, Pulau Matahari penuh dengan pos rahasia Hachimen. Begitu seseorang memasuki pulau itu, orang-orang Hachimen akan mengetahuinya sesegera mungkin. Bahkan jika kita pergi ke sana, hanya akan ada jalan buntu. Kami menyelidiki dan menemukan bahwa ada jalan buntu. Ada beberapa master di Hachimen, dan bahkan Miyamoto Zhangji, salah satu dari 4 pendekar pedang hebat, adalah salah satunya. Terlebih lagi, kita bahkan tidak tahu berapa banyak orang di Hachimen. Huo Feng benar. Liu Yuner mengambil alih kata-kata, hanya dengan orang-orang kita, itu tidak akan membantu sama sekali, jadi kita harus menunggu sampai dukungan tiba sebelum meluncurkan tindakan. Lalu kapan dukungan itu akan tiba? Harvey bertanya dengan cemberut. Hampir besok malam. Liu Yuner menjawab. Jika dukungan tidak tersedia besok, aku akan bertindak sendiri. Harvey menghela nafas dalam-dalam, aku akan kembali ke kamar dulu. Setelah berbicara, Harvey bangkit dan pergi. Jian Hen, Kuang Dao, Bai Long Yuan dan Chen Ruoyu juga bangkit dan pergi. Begitu pintu ditutup, Huo Feng langsung tidak senang, Jingzu, siapa mereka, beraninya mereka begitu tidak menghormatimu. Bahkan, jika dia bertindak sendiri, dia pikir dia siapa. Jika dia benar-benar pergi, aku takut yang pertama akan mati. Itu dia, diam. Liu Yuner mendengus dingin. Huo Feng membeku sejenak, dan berkata dengan lemah, Jingzu, ada apa denganmu, sepertinya aku tidak salah bicara. Liu Yuner menatap Huo Feng, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah Wushu Senzu, asosiasi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di generasi muda. Dia bahkan mengalahkan banyak presiden cabang asosiasi seni bela diri. Di seluruh asosiasi seni bela diri Tiongkok, statusnya adalah yang kedua setelah kota terlarang Ning. Tidak hanya itu, tetapi hari ini, organisasi teratas di Cina, manusia pedang eksekutif, paviliun naga tersembunyi, aula jiwa naga, dan gerbang kilin semuanya mencoba untuk memenangkannya. Namun, dia sama sekali tidak membeli wajah para pemimpin dari 4 organisasi besar, dia hanya tidak setuju atau bergabung. Pernahkah Anda melihat seseorang yang tidak berani memberikan wajah Tian Dao? Pernahkah Anda melihat seseorang yang tidak berani menghadapi Li Xuanyuan, Si Yingyang dan Bai Yulin? Ini. Ketika Huo Feng mendengar ini, seluruh orang benar-benar tercengang. Dia merasa otaknya tidak cukup. Anak itu sepertinya sangat biasa, bagaimana dia bisa begitu sombong? Tian Dao, Ning Jincheng, Li Xuanyuan, Si Yingyang, Bai Yulin. Karakter-karakter itu adalah orang-orang yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Tapi aku tidak menyangka orang-orang itu berhubungan dengan anak itu. Mengerikan. Liu Yuner menghela nafas dan berkata tanpa daya, sebenarnya, aku juga ingin memenangkannya. Kami adalah Feng Yutang, tetapi jika dia tidak setuju, aku tidak bisa membawanya. Jadi, jangan bicara buruk tentang dia, dan jangan main-main dengannya, jika tidak, bahkan aku tidak bisa menahanmu. Alam, aku. Aku tahu. Huo Feng seperti ayam mematuk nasi mengangguk lagi dan lagi, keringat dingin keluar ketakutan. Liu Yuner melambaikan tangannya, oke, kamu kembali dulu, dan biarkan yang lain datang untuk berkumpul besok pagi. Ya. Huo Feng mengangguk dan meninggalkan ruangan. Bab 763. Setelah Harvey kembali ke kamar, alih-alih tidur, dia berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dan menyalakan sebatang rokok. Menghadap seluruh ibu kota timur, wajah Harvey suram, dan ada api tanpa nama yang menyala di hatinya. Meskipun dia sekarang tahu perkiraan lokasi Hachimen, dia tidak bisa menyelamatkan orang, yang membuat Harvey khawatir dan cemas.
Begitu biji teratai Buddha di tubuh Qiu Yihan dilucuti, wanita itu benar-benar mati. Harvey juga ingin berangkat sekarang untuk menyelamatkan orang. Namun, jika Anda pergi ke sana dengan gegabah, Anda tidak hanya tidak akan dapat menyelamatkan orang, tetapi Anda juga akan mengejutkan ular itu. Meskipun Liu Yuner mengatakan bahwa Shenzhou mengirim dukungan, tetapi siapa yang tahu jika itu tidak akan tiba besok malam. Tampaknya mengandalkan orang lain masih tidak dapat diandalkan, dan Anda masih harus mencari jalan sendiri. Memikirkan hal ini, Harvey mengeluarkan ponselnya dan menelepon Diana untuk melihat apakah dia bisa meminjam seseorang darinya. Telepon berdering sebentar dan terhubung. Kakak Harvey, mengapa kamu berpikir untuk memanggilku? Sebuah suara bersemangat datang dari ujung telepon yang lain. Diana, aku memanggilmu untuk meminta bantuanmu. Bantuan apa? Erlene, katakan saja. Temanku ditangkap oleh Yakimon dari negeri Sakura, aku ingin tidak ada cukup orang untuk menyelamatkan orang. Jadi, aku ingin meminjam beberapa orang darimu. Harvey berkata jujur. Hachimen. Suara Diana menjadi sedikit lebih keras, aku juga sedang menyelidiki Yakimen ini baru-baru ini. Kamu juga sedang menyelidiki Yakimen. Kenapa? Harvey sedikit bingung. Yakimon adalah organisasi kuno dan misterius di negeri Sakura. Organisasi ini tidak hanya memiliki jaringan hubungan yang rumit di negeri Sakura, tetapi juga memiliki banyak master. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi ini baru muncul dan dikenal dunia gelap. Saya tidak memperhatikan organisasi ini pada awalnya, sudah lama. Apalagi setelah diselidiki, ditemukan bahwa organisasi misterius yang membunuh ayah saya dan saya belum lama ini memiliki hubungan dengan Yakimon ini. Mungkin saja Yakimon ini adalah afiliasi dari organisasi misterius itu. Begitu. Harvey menyipitkan matanya, tidak heran Bakimen ini begitu berani dan berani membuat masalah di mana-mana. Tampaknya ada pendukung di belakangnya. Kakak Harvey, aku akan meneleponmu. Orang untuk berangkat sekarang, dan yang paling tidak lebih dari sehari kemudian, saya akan tiba di negeri Sakura. Kali ini, saya harus menggali dalang di balik layar. Oke, saya akan mengirimi Anda alamat, dan Anda bisa datang kepada saya langsung ketika Anda tiba. Oke. Kalau begitu bicarakan itu dulu, dan ketika kamu tiba besok, kita akan bertemu dan berbicara. Berbicara, Harvey hendak menutup telepon. Saudara Harvey, tunggu. Diana tiba-tiba menghentikan Harvey. Ada apa? Ada lagi? Harvey bertanya. Aku menghubungi Hermes beberapa hari yang lalu, dan dia sepertinya sedang melakukan sesuatu di negeri Sakura. Dengan karakter anak itu, saya khawatir bahkan jika dia sudah selesai, dia akan tinggal di sana selama beberapa hari sebelum pergi. Jadi, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Orang itu sangat merindukanmu, dan terus berteriak bahwa dia akan menemuimu di China. Hermes. Harvey disegarkan, dan seorang bocah pirang tampan muncul di benaknya. Benar-benar di negara bunga Sakura. Napas Harvey sedikit pendek, dan suaranya bergetar. 7 tahun lalu, Hermes adalah salah satu teman yang berlatih bersamanya. Saya belum melihatnya selama beberapa tahun, dan Harvey juga sangat merindukan bocah sesat ini. Itu benar, kakak Harvey, dia berada di negara bunga Sakura, kamu akan tahu setelah menghubunginya. Informasi kontak yang dia berikan padamu tidak berubah, kata Diana. Oke, aku akan menghubunginya sekarang. Harvey menjawab, lalu menutup telepon. Kemudian, Harvey memutar nomor yang sudah lama tidak dihubungi. Telepon berdering beberapa saat sebelum tersambung. Hei, siapa itu? Sebuah suara magnet terdengar, berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Juga, Anda dapat mendengar suara berisik di ujung telepon yang lain. Tampaknya berada di sebuah bar. Meskipun suara di ujung telepon berubah, Harvey masih bisa mendengar bahwa orang yang berbicara adalah Hermes. Mendengar suara yang familiar ini lagi, mata Harvey menunjukkan sentuhan nostalgia. Siapa? Jika saya tidak berbicara lagi, saya akan menutup telepon. Orang di ujung telepon itu jelas sedikit tidak sabar. Hermes, kamu masih sama seperti sebelumnya, kamu memiliki temperamen yang buruk, apakah kamu perlu membersihkan diri? Harvey tersenyum dan menjawab dalam bahasa Shenzhou. Suara itu jatuh. Tepuk. Suara botol anggur jatuh terdengar. Setelah setengah menit hening, sebuah suara bersemangat datang dari ujung telepon yang lain. Kamu, kakak Harvey. Apakah kamu benar-benar kakak Harvey? Bagaimana menurutmu? Tanya Harvey sambil tersenyum. Oh my god, aku tidak bermimpi. Apakah kamu benar-benar kakak Harvey? Ini aku di Dongdu sekarang. Hebat. Aku juga di Dongdu. Kakak Harvey, kamu di mana? Aku akan pergi mencarimu sekarang. Tidak, aku akan menemukanmu. Oke, aku di Barmus. Kakak Harvey, jangan salah, itu di Barmus. Sebelum Hermes selesai berbicara, Harvey menutup telepon. Orang ini masih banyak bicara seperti sebelumnya. Namun, begitu panggilan ditutup, Hermes mengirim selusin pesan teks berturut-turut. Setiap pesan teks hanya 4 kata musbar. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, apakah orang ini begitu khawatir sehingga dia tidak dapat menemukan tempat? Setelah meletakkan telepon, Harvey meninggalkan hotel, naik taksi, dan langsung pergi ke Barmus. Setelah berkendara selama lebih dari 20 menit, mobil tiba di jalan bar di Dongdu. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan musbar. Setelah keluar dari mobil, Harvey hendak memanggil Hermes ketika dia merasakan napas yang akrab datang dari gang gelap di sebelahnya. Meskipun pihak lain menyembunyikan napas dengan baik, Harvey masih memperhatikannya. Sekarang basis kultivasinya telah memasuki tahap akhir dari alam Vientin, persepsinya telah meningkat pesat. Menarik, apakah ini akan mempermainkanku? Harvey mengangkat sudut mulutnya dan berjalan ke gang dengan ekspresi santai. Gang itu sangat gelap, tidak ada lampu jalan, dan tidak ada orang, hanya beberapa kucing liar yang makan makanan di samping tempat sampah.
Tapi semakin dalam ke gang, semakin kuat aura pembunuhnya. Saat itulah Harvey berjalan ke tengah gang. Niat membunuh yang agung menyapu dari langit. Terkunci. Harvey menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Desir. Cahaya dingin yang tajam melesat melintasi langit dan menyerbu ke bawah. Dengan ledakan keras, tanah langsung ditusuk oleh lubang, dan retakan menyebar ke 4 arah bersama dengan lubang. Beberapa kucing liar di sebelah tempat sampah ketakutan dan melarikan diri dari gang dengan panik. Segera, sosok seperti hantu, tersapu ke arah Harvey, hampir seperti lampu listrik putih. Tertawa. Belati perak merobek udara, membuat ledakan sonik yang tajam, dan langsung menuju tenggorokan Harvey. Ini kemajuan yang cukup banyak, tetapi tidak mudah untuk menyakitiku. Harvey berkata sambil tersenyum, dan kemudian dengan kecepatan yang lebih cepat, dia turun sedikit, dan tubuhnya naik ke udara. Bab 764. Suara mendesing. Belati itu jatuh lagi. Namun, sebelum Harvey mendarat, sosok itu melintas dan berubah menjadi puluhan sosok dalam sekejap, menyerang Harvey secepat kilat. Ci. Cahaya dingin berkedip di udara, dan udara yang keras merobek terus terdengar. Menghadapi niat membunuh yang ganas ini, Harvey menjalankan trukinya pada saat dia mendarat, dan ledakan truki keluar dari tubuhnya, membukanya secara langsung, dan berubah menjadi perisai truki. Belati tajam yang dipegang oleh lusinan sosok secara bersamaan menghantam tubuh Harvey yang memadatkan perisai yang membuat marah, membuat serangkaian ledakan. Namun, pada saat gerakan ini diblokir, lusinan sosok ini langsung tumpang tindih, berubah menjadi bayangan kabur dan melompat, mencapai langit di atas Harvey. Segera, bayangan itu melambaikan belati tajam di tangannya dan menusuk ke arah Harvey di bawah. Lagi dan lagi. Belati dan perisai yang menyebalkan itu bentrok dengan keras, memicu percikan api, menerangi lorong gelap ini. Saya harus mengatakan bahwa serangan ini sangat tajam dan kekuatannya sangat ganas. Kemajuannya benar-benar tidak kecil. Harvey tersenyum nyaman, tangan kanannya menjadi telapak tangan, busur Cian melintas di ujung jari, dan kemudian membanting ke langit. Dalam sekejap, busur Cian meletus seketika, menyebar liar ke segala arah. Dengan suara, bang, yang teredam, serangan di atas langsung teratasi. Desir. Sosok di langit berguling beberapa kali berturut-turut, dan kemudian mendarat dengan kuat di tanah dengan pop. Tiba-tiba, gang menjadi sunyi. Namun, tidak ada keheningan selama beberapa detik. KKK. Bum bum bum. Semburan ledakan berderak bergema. Beberapa tong sampah besi terkoyak, tanah hancur di area yang luas, dan batu-batu di dinding berjatuhan satu demi satu, memperlihatkan bekas pecahan. Pada saat ini, gang itu benar-benar sepi. Lampu di luar gang bersinar dan memercik ke sosok di seberang Harvey. Ini adalah lebih tinggi dari 1,8 meter, tinggi dan lurus, mengenakan jaket hitam sederhana, jeans, fitur 3 dimensi, dan seorang pria kulit putih dengan rambut pirang pendek. Meskipun pria kulit putih ini tidak terlalu tampan, wajahnya tegas, seperti pisau dan kapak, dan dia terlihat sangat jantan. Dia adalah salah satu partner yang biasa berlatih dengannya, Hermes, dewa kematian dengan 1000 wajah. Kakak Harvey. Hermes membelah mulutnya, menunjukkan senyum cerah, berlari ke arah Harvey, dan memeluk Harvey. Kakak Harvey, aku sangat merindukanmu. Hermes, aku juga merindukanmu. Sudut mulut Harvey terangkat, dan senyum lembut tersungging di bibirnya. Hermes meninju dada Harvey dan berkata dengan jijik, Kakak Harvey, jika kamu merindukan kami, mengapa kamu tidak memberitahu semua orang ketika kamu kembali? Jika bukan karena Diana yang memberitahuku, aku bahkan tidak akan tahu. Apa? Harvey tersenyum tak berdaya. Aku tidak takut mengganggumu. Lagi pula, aku punya banyak hal yang harus dilakukan setelah aku kembali, jadi aku tidak punya waktu untuk menghubungimu. Namun, aku sudah memberitahu Diana, dan aku akan menemukan waktu nanti. Mari kita bersama-sama. Itu suatu keharusan. Hermes terkekeh, namun, setelah mengatakan itu, saudara Harvey, kekuatanmu masih sesat seperti sebelumnya. Kupikir aku bisa mengalahkanmu, tapi bagaimana caranya? Kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkannya. Salahkan aku. Harvey merentangkan tangannya, itu bukan karena kamu tidak berlatih dengan benar. Mengapa ada gerakan besar barusan? Apakah seseorang berkelahi? Berjalan-jalan, masuk dan lihat. Pada saat ini, ada ledakan diskusi di luar gang, dan banyak orang berjalan ke gang. Pergi, kata Harvey, lalu meninggalkan gang bersama Hermes. Setelah meninggalkan musbar, Harvey dan Hermes datang ke bar King beberapa jalan jauhnya. Tidak berisik seperti bar, dengan musik lembut yang dimainkan, dan penyanyi tetap bernyanyi di atas panggung dengan gitar. Karena waktunya relatif terlambat, di bar keliling ini relatif sedikit. Harvey dan Hermes menemukan tempat duduk, dan memesan beberapa botol anggur. Hermes melemparkan sebatang rokok ke Harvey, dan kemudian menyalakannya sendiri, Kakak Harvey, kapan kamu kembali? Harvey menyalakan rokok dan menjawab, sudah hampir 3 bulan sejak kamu kembali. Oh, Hermes mengangguk. Saya mendengar Diana mengatakan bahwa setelah Anda kembali, Anda membalikkan dunia dan menjadi terkenal di seluruh China. Saya tahu bahwa, seperti Erlene, Anda sangat keren. Bintang paling mempesona kemanapun Anda pergi. Aku hanya membuat keributan. Harvey tersenyum, ngomong-ngomong, nak, apa yang kamu lakukan setelah kamu kembali dari sana? Kamu tahu, Ying Yang dan Diana dan mereka berdua sangat bahagia. Memotong. Hermes membelai rambutnya dan berkata dengan bangga, Kakak Harvey, tidakkah kamu bertanya, sekarang di seluruh dunia gelap barat, siapa yang tidak tahu namaku, pembunuh dewa dengan 1000 wajah? Ya, kamu adalah yang terbaik. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli. Kakak Harvey, kenapa kamu tidak percaya padaku, aku mengatakan yang sebenarnya. Hermeston menjadi cemas. Saya percaya, tentu saja saya percaya. Harvey tersenyum ringan, setelah melihat energi Ying Yang dan Diana, saya tahu bahwa tidak satupun dari kalian adalah orang biasa.
Namun, saya melihat bahwa kalian semua baik-baik saja sekarang. Saya juga sangat lega, setidaknya Anda tidak mengubur keterampilan Anda sendiri. Hermes mengambil sebotol anggur, menuangkan 2 gelas, lalu menepuk dadanya dan berkata, Saudara Harvey, singkatnya, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, itu akan menjadi jangan khawatir. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh saudara-saudara kita. Dengan itu, Hermes mengangkat gelasnya. Harvey juga mengambil gelas anggur, mendentingkan Hermes, dan meminumnya. Hermes menghela nafas dan bertanya, Kakak Harvey, mengapa kamu datang ke negara Sakura, ada apa? Wajah Harvey tenggelam, seorang teman saya ditangkap oleh Yakimen dari negara Sakura. Saya di sini untuk menyelamatkan orang. Hachimen. Hermes menyipitkan mata, organisasi ini dulunya sangat sederhana, dan bersembunyi di negara bunga Sakura. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Yakimen sangat aktif. Mereka melakukan banyak hal di seluruh penjuru dunia. Dunia gelap barat, dan saya tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir mereka merencanakan konspirasi. Bagaimanapun, Diana dan ayahnya dibunuh belum lama ini. Diana juga menyelidiki, orang yang membunuh mereka mungkin juga memiliki hubungan dengan gerbang Yaki. Aku tahu tentang pembunuhan Diana dan Paman Rex. Tapi aku tidak menyangka itu terkait dengan Hachimen. Hermes mengerutkan kening, sepertinya dia ingin mencari tahu siapa yang ada di balik layar. Aku masih harus melakukannya. Mulai dari gerbang Yaki ini. Harvey mengangguk, Diana sudah mengumpulkan orang, dan dia akan tiba di negeri Sakura hampir besok. Diana akan memasuki gerbang Yaki bersamaku, dan menonton sambil menyelamatkan orang. Petunjuk tentang siapa di balik layar. Diana juga datang. Hermes menyeringai, jika itu masalahnya, mari kita bertindak bersama besok. Sudah beberapa tahun sejak kita bertarung bersama, dan sulit untuk memikirkannya. Nantikan itu. Oke, mari kita bertindak bersama besok. Harvey mengangguk, dan kemudian bertanya, Hermes, ada apa denganmu datang ke negeri Sakura? Hei, itu bukan masalah besar. Hermes melambaikan tangannya, hanya saja beberapa pria bermata pendek membuatku kesal. Aku mengejar mereka sampai ke Cherry Blossom Country dan menyelesaikannya. Oke, Brother Harvey, jangan bicara omong kosong lagi. Jangan mabuk malam ini, mari kita makan besar. Bertarung besok. Tidak masalah. Harvey mengangguk dan setuju. Bab 765. Pagi selanjutnya. Grand Hyatt Hotel, kamar 3210. Bawahan Liu Yuner, Huo Feng, telah mengumpulkan 18 anggota Feng Yutang yang tersisa. 18 orang ini adalah pria dan wanita, tetapi mereka semua memiliki temperamen yang ganas, mengungkapkan aura pembunuh yang telah marah di medan perang. Mereka jelas bukan orang biasa. Karena itu, ruangan yang awalnya luas agak ramai saat ini. Namun, karena apa yang dikatakan Liu Yuner tadi malam, Huo Feng melihat Harvey lagi, dan ada sedikit kekaguman di matanya. Kakak Harvey, siapa orang ini? Crazy Blade melirik Hermes dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah saudaraku, Hermes, kali ini, dia akan bertindak bersama kita. Harvey memperkenalkan secara singkat. Karena itu saudara laki-laki saudara Harvey, maka itu saudara kita. Crazy Blade tersenyum tulus dan mengulurkan tangannya kepada Hermes, halo, sobat, nama saya Crazy Blade. Jian Hen, Bai Li Longyuan dan Chen Ruoyu mereka semua memperkenalkan diri. Hermes. Liu Yuner terkejut, kamu adalah Hermes, dewa kematian dengan 1000 wajah. Oh. Hermes tersenyum bahagia, si cantik ini, apakah kamu mengenalku? Tentu saja aku tahu. Liu Yuner tersenyum, siapa yang tidak tahu tentang dewa pembunuh berwajah 1000, yang terkenal di dunia gelap barat. Dan ayahmu, aku juga tahu. Keyakinan di hati semua orang pembunuh di dunia gelap, itu orang terkenal adapun. Volen, itu adalah tujuan akhir dari semua pembunuh. Aku tidak tahu apakah aku benar. Siapa kamu? Hermes menyipitkan matanya, dan aura pembunuh yang dingin menyebar, langsung menutupi seluruh ruangan. Dia jelas tidak menyangka wanita cantik di depannya ini tahu banyak tentang dia. 18 anggota Feng Yutang, termasuk Huo Feng, juga merasakan aura pembunuh ini. Namun, bahkan jika paksaan dari 18 dari mereka menentangnya, mereka masih tidak bisa menahan aura pembunuh Hermes. Huo Feng dan 18 orang lainnya tidak bisa berhenti gemetar, dahi dan telapak tangan mereka mulai berkeringat. Secara alami, mereka telah mendengar nama Hermes, dan tahu bahwa pria kulit putih di depan mereka bukanlah pria dan wanita yang baik, tetapi dewa pembunuhan di dunia gelap. Tentu saja, yang lebih menakutkan adalah pria yang berdiri di belakangnya yang seperti dewa, menghentakkan kakinya dan membuat seluruh dunia gemetar. Oleh karena itu, mereka selalu waspada untuk mencegah Hermes tidak menguntungkan Liu Yuner. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang, dan udara dipenuhi dengan asap mesiu yang tidak terlihat. Jian Hen, Crazy Blade dan yang lainnya juga kaget dan sedikit bingung. Bagaimana situasinya? Kita baru saja berbicara dengan baik, mengapa kamu tiba-tiba pergi bekerja? Harvey juga sedikit mengernyit, sepertinya identitas Hermes sama sensitifnya dengan Diana, yang membuat orang-orang Feng Yutang sangat waspada. Liu Yuner mengangkat tangannya, dan Huo Feng dan yang lainnya membuang nafas mereka. Dia tersenyum sedikit, Tuan Hermes, jangan gugup, karena Anda adalah teman Harvey, itu teman saya. Nama saya Liu Yuner, saya adalah pemimpin dari 4 protektorat besar Tiongkok dan penguasa dari Feng Yutang. Mudah untuk berpikir mengetahui hal-hal ini. Tentu saja, selama Anda bukan musuh Senzu kami adalah teman. Mendengar ini, Hermes menghilangkan aura pembunuh yang agung dari tubuhnya. Oh, ternyata Liu Jingzu yang terkenal. Rumor mengatakan bahwa Liu Jingzu ada di seluruh negeri dan kota ini tidak diperbolehkan menjadi laki-laki. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hermes mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyum cerah.
Pada saat ini, Hermes terlihat hangat dan santai, dan tidak ada yang mengira bahwa dia adalah pembunuh terkenal di dunia gelap. Liu Yuner tersenyum, dibandingkan dengan Tuan Hermes, ketenaran saya bukan apa-apa. Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat Harvey dan tersenyum penuh minat. Harvey, saya tidak menyangka Lian Hell Moss adalah saudaramu. Aku semakin penasaran denganmu. Harvey tersenyum canggung dan melambaikan tangannya. Oke, berhenti bicara, ayo turun untuk sarapan. Benar. Ya. Ayo sarapan, aku mati kelaparan. Teriak Crazy Blade juga. Segera, Harvey dan rombongannya meninggalkan ruangan dan naik lift ke lantai pertama. Namun, tepat ketika Harvey dan rombongannya hendak pergi ke restoran di lantai pertama, sekelompok pelayan dan penjaga keamanan dari hotel bergegas mendekat dan menghalangi jalan mereka. Selain itu, semua orang memandang Harvey dan kelompoknya dengan kebencian. Apa yang kamu lakukan? Harvey mengerutkan kening, mengapa kamu menghalangi jalan kami? Kami tidak hanya ingin menghalangi jalanmu, kami juga mengusirmu keluar dari hotel. Teriakan dingin datang. Harvey dan rombongannya mendongak, dan melihat seorang wanita mengenakan setelan profesional hitam, dengan rambut panjang, sosok montok, dan temperamen yang cakap, berjalan dengan sepatu hak tinggi. Halo manajer. Semua pelayan dan penjaga keamanan menyingkir dan menyapa dengan hormat. Harvey berkata ringan, Nona, apa yang Anda lakukan? Kami adalah tamu hotel, bukankah tidak pantas bagi Anda untuk melakukan ini? Wanita itu memandang Harvey dengan arogan, dan berkata dengan dingin, jika itu adalah tamu lain. Tentu saja kami akan memberikan layanan yang paling antusias. Tetapi Anda, hotel kami tidak menyambut Anda. Mengapa? Saya butuh alasan yang masuk akal. Tanya. Harvey, dia sudah menebak alasannya, tetapi dia tidak mengharapkan seperti itu masalah. Cepat. Apakah kamu butuh alasan? Oke, kalau begitu aku akan memberimu alasan. Wanita itu melipat tangannya dan menatap Harvey dengan dingin, wah, aku sudah memeriksanya. Liga Seni Bela Diri, biarkan kami semua orang negeri Sakura malu. Anda adalah musuh negeri Sakura kami. Belum lagi hotel kami, seluruh negeri Sakura kami tidak menyambut Anda. Jadi tolong segera tinggalkan hotel kami, segera. Tentu saja, serta teman-temanmu, kita harus pergi juga. Wajah Harvey masih sangat tenang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengusir kami? Kualifikasi apa yang aku miliki? Wanita itu tiba-tiba menjadi bersemangat, kalau begitu dengarkan bagi saya adalah manajer lobi hotel ini, Miwako Ogawa. Apakah menurut Anda saya memenuhi syarat? Bagaimana jika kita tidak pergi? Tanya Harvey. Ogawa Miwako memarahi dengan dingin, jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena menggunakan kekerasan. Harvey menggelengkan kepalanya dengan lucu, karena kamu tahu identitasku, maka kamu harus tahu apa yang akan terjadi padaku akhirnya. Mendengar ini, Ogawa Miwako dan yang lainnya terkejut dan mundur selangkah. Mereka semua menonton video kompetisi pertukaran seni bela diri kemarin, dan mereka tahu kekuatan Harvey. Bahkan 3 jenius muda dari Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura dengan mudah dikalahkan olehnya. Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan dipukuli dalam hitungan menit. Kenapa? Apakah kamu masih ingin melakukannya? Ogawa Miwako menekan rasa takut di hatinya, dan berkata dengan dingin, wah, ini negeri Sakura, bukan Senzu, bukan tempat di mana kamu bisa sombong. Sebentar, seni bela diri kita orang-orang dari aula seni bela diri utama di dunia akan tiba di sini, saya melihat betapa sombongnya Anda. Bab 766. Apakah mereka datang atau tidak adalah urusan mereka, apakah kita pergi atau tidak adalah urusan kita. Harvey mengangkat bahu, juga, aku baru saja menginap di hotel ini, jika kamu ingin mengusir kami, tidak mungkin. Pergi, jangan bicara dengan wanita gila ini, pergi sarapan. Sarapan. Ogawa Miwako mencibir, saya memiliki keputusan akhir di hotel ini, apakah Anda masih ingin sarapan? Saya pikir Anda harus minum angin barat laut, ayo pergi. Nona, Anda sudah keterlaluan. Wajah Harvey menjadi dingin, kami membayar uang dan berhak menikmati pelayanan hotel. Wah, hotel kami adalah bintang 5, kami akan kekurangan uang Anda. Bukankah? Itu hanya beberapa ratus ribu dolar, kami akan mengembalikannya kepada Anda. Dia melambai kepada seorang. Harvey sedikit tidak sabar, jadi dia bertanya langsung, Nona Miwako, berapa biaya untuk membeli hotel Anda? Ini adalah cara yang paling langsung dan kasar. Selama hotel dibeli, tidak ada yang bisa membuatnya terburu-buru. Hilang. Anda bilang ingin membeli hotel kami. Mikazu Ogawa tertawa seolah mendengar lelucon terbesar di dunia, wah, tahukah Anda berapa harga hotel kami? Ketua dan pemegang saham utama kami memiliki total menginvestasikan 800 juta. 800 juta, bisakah kamu mengeluarkannya? Karena pergerakan di sini agak keras, tamu lain di hotel juga tertarik. Melihat semakin banyak penonton, Ogawa Miwako segera berkata dengan aneh, semuanya, saya sedang bercanda, baru saja bocah Senzu ini mengatakan bahwa dia akan menghabiskan 800 juta untuk membeli hotel kami. Bukankah itu konyol? Anak ini terlalu keras. Itu 800 juta. Bisakah kamu mengeluarkannya? Seorang pria dengan punggung besar berkata dengan bercanda. Melihat apa yang dikenakan anak ini, dia tidak terlihat seperti orang yang bisa mendapatkan 800 juta. Seorang wanita anggun juga berkata dengan sinis. Bahkan jika itu aku, perusahaannya sangat besar dan total asetnya lebih dari 3 miliar, tetapi jika aku mengambil 800 juta sekaligus, aku tidak bisa melakukannya. Seorang pria parubaya mengenakan kacamata berbingkai emas menjawab. Mikazu Ogawa memandang Harvey seperti orang bodoh, dan mencibir, wah, jangan ambil 800 juta, bahkan jika kamu bisa mendapatkan 100 juta, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Harvey bertanya dengan ekspresi aneh. Anda tahu, ada ratusan miliar di kartu Anda, dan itu tidak termasuk industri Anda yang lain.
Karena Harvey telah berbicara dalam bahasa Mandarin Sakura, semua orang dapat memahaminya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi sunyi. Berapa 800 juta? Berapa harganya? Bukankah itu omong kosong? Ada juga banyak orang dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta, tetapi hanya beberapa orang yang bisa mencapai 800 juta. Tentu saja, itu sepadan. Jika mereka mengambil 800 juta sekaligus, mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Sontak semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Bukankah anak ini sedang bermimpi? Apakah itu lebih dari 800 juta? Jangan membuat orang tertawa sampai mati. Wah, kedengarannya sangat bagus, kamu harus mengeluarkannya dan melihatnya. Membual, dia juga mengatakan bahwa saya dapat mengambil 8 miliar, 80 miliar sekaligus. Sekelompok orang mencibir dan mengejek semua jenis orang, dan mereka tidak percaya bahwa Harvey adalah seseorang yang dapat menghasilkan 800 juta. Jian Hen dan Crazy Blade semua menatap orang-orang ini dengan ekspresi aneh. Apakah orang-orang ini salah memahami kata kaya? Jangan bilang itu mencari saudara, bahkan jika itu mereka, ada lebih dari 800 juta di kartu, oke. Ogawa Miwako memandang Harvey dengan wajah lucu, wah, tidakkah kamu ingin membeli hotel kami? Ya, tentu saja. Namun, sebelum membeli hotel kami, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan finansial. Agar jelas intinya adalah, bisakah kamu memberi begitu banyak uang? Penonton lainnya juga memandang Harvey dengan penuh minat. Mereka juga ingin melihat anak Senzu ini mempermalukan dirinya sendiri. Oh, ini mudah dilakukan, kamu bisa memeriksanya dan kamu akan tahu. Harvey menjawab, lalu mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan kartu acak dan menyerahkannya. Melihat wajah tenang Harvey, Ogawa Mi dan Zi mengerutkan kening. Mungkinkah anak ini benar-benar dapat menghasilkan 800 juta? Tamu-tamu lain juga terkejut. Mungkinkah anak ini benar-benar super kaya? Kotoko, bawa mesin kartu kredit ke sini. Ogawa Miwako berkata kepada seorang pramusaji. Pelayan bernama Kotoko segera berlari ke meja depan untuk mendapatkan mesin kartu kredit. Periksa saldo di kartu ini. Ogawa Miwako menyerahkan kartu bank. Segera, dengan kerjasama Harvey, saldo diperiksa. Berapa? Tanya Ogawa Mikazu cepat. Tamu-tamu lain juga melihat ke arah pelayan. Manajer, ada lebih dari 90 juta di kartu ini. Jawab pelayan itu. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton tertawa lagi. Lebih dari 90 juta itu banyak, tetapi jika Anda ingin membeli hotel bintang 5 ini, saya khawatir itu masih jauh. 800 juta. Diskusi berlanjut satu demi satu. Wah, maaf, sepertinya kamu tidak punya cukup uang. Ogawa Miwako menyerahkan kartu itu kepada Harvey, wajahnya penuh ejekan. Oh, maaf, saya salah. Harvey mengambil kartu itu dari Gongsun King Feng, lalu mengeluarkan kartu lain dan menyerahkannya. Wah, kalau uangmu tidak banyak, keluarlah lebih awal, apa gunanya menggantinya? Ogawa Miwako tampak tidak sabar. Harvey tersenyum ringan, kamu akan tahu jika kamu memeriksanya. Konyol membuat wajah bengkak dan menjadi pria gemuk. Ogawa Miwako mencibir, dan kemudian menyerahkan kartu kedua kepada pelayan. Setelah beberapa saat, saldo kartu kedua diperiksa. Berapa? Tanya Ogawa Miwako lagi. Ayo, ada berapa? Mungkinkah satu kartu tidak sebaik satu kartu? Parah. Tamu pun tertawa. Pelayan itu menghitung beberapa kali berturut-turut, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, kartu ini berisi 10 miliar. Apa? 10 miliar. Apakah Anda yakin benar? Ogawa Miwako terkejut, dan buru-buru mengambil mesin kartu kredit dan menghitungnya beberapa kali. Tapi hasilnya tetap sama. 10 miliar. Ini benar-benar 10 miliar. Suara Mikazu Ogawa gemetar. Dia belum pernah melihat siapapun dengan simpanan 10 miliar. Tamu-tamu lain juga datang untuk saling memandang, satu persatu. Mata memandang di Harvey penuh dengan kengerian. Ya Tuhan, anak ini sangat kaya. Ini adalah deposit, bukan aset. Meskipun beberapa orang yang hadir bernilai lebih dari 10 miliar, itu bernilai, bukan tabungan pribadi. Baru saja, mereka tidak percaya satu persatu, anak itu hanyalah tamparan. Orang punya 10 miliar deposito, bukankah sepele untuk mengambil 800 juta? Harvey mengambil kembali kartu itu dan bertanya, haruskah saya mengganti kartu lain? Faktanya, dia masih memiliki beberapa kartu, dan satu kartu memiliki lebih banyak simpanan daripada satu kartu, dan paling banyak satu kartu melebihi 1.100.000 juta. Jika Anda mengeluarkan kartu 100 miliar itu, saya tidak tahu akan seperti apa ekspresi orang-orang ini. Bukankah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa orang-orang Senzu tidak punya uang, bukankah ini lucu? Ogawa Miwako merasa panas di wajahnya, dan dia merasa wajahnya ditampar. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia telah berjanji kepada ketua hotel untuk mengusir Harvey, dia tiba-tiba mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia menggigit kepalanya dan berkata, wah, bagaimana jika kamu punya uang? Tapi ketua kami tidak akan menjual hotel ini. Dan, saya katakan, itu adalah perintah ketua kami untuk mengusirmu dari hotel. Bahwa selama saya dapat menghasilkan 800 juta, saya dapat berbicara tentang pembelian, mengapa saya tiba-tiba berubah pikiran sekarang? Wajah Harvey menjadi dingin. Ogawa Miwako mendengus dingin, aku hanya berbicara santai, kamu serius? Wah, apakah kamu sedikit terlalu naif? Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah negeri Sakura, Anda tidak bisa mengalahkan kami. Harvey menghela napas pelan. Kadang-kadang orang harus meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri, kalau tidak, tidak baik memaksakan diri ke jalan buntu. Oke, jangan menakuti saya di sini. Wanita tua itu telah melihat banyak orang, tetapi itu tidak menakutkan. Ogawa Miwako tampak meremehkan, jika kamu masuk akal, pergi dari sini. Biarkan ketua Anda datang. Pada saat ini, Hermes memasukkan tangannya ke dalam saku dan berjalan keluar.
Bab 767. Kamu bilang biarkan ketua kita datang, ketua kita harus datang, siapa kamu? Ogawa Miwako semakin kesal. Orang-orang ini benar-benar lebih baik dari satu sama lain. Siapa saya, Anda tidak berhak tahu. Hermes tampak muram, singkatnya, beri waktu 10 menit kepada ketua Anda. Jika dia tidak datang, hotel akan diganti. Ada konsekuensi bagimu untuk mengatakan ini. Miwako Ogawa mencibir, ketua kami, Kojiro Ito, adalah manajer umum grup Hotel Hyatt Regency di negeri Sakura. Bahkan jika para eksekutif negeri Sakura kami ingin bertemu dengan ketua kami semua harus buat janji. Hanya karena Anda ingin bertemu dengan ketua kami, apakah Anda bercanda? Masih ada 9 menit. Hermes melirik waktu, lalu berbalik untuk melihat ke pihak lain dan tersenyum, Saudara Harvey, tunggu sebentar. Aku memberimu hotel ini sebagai hadiah untuk saudaraku. Berikan padaku. Harvey tercengang, apakah hotel ini milikmu? Hermes mengangguk, ya. Hyatt Hotel Group adalah bisnis keluarga kami, tapi keluarga kami telah mengurus orang lain yang bertanggung jawab. Mendengar ini, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Liu Yuner barusan, Harvey mengerti, tampaknya keluarga anak ini juga tidak biasa, saya khawatir saya dapat bersaing dengan keluarga Diana. Ya, saya pikir saya cukup kaya, tetapi saya tidak tahu bahwa saudara-saudara saya bahkan lebih buruk, saya khawatir mereka semua cukup kaya untuk menyaingi keberadaan negara. Sepertinya saya masih belum tahu banyak tentang saudara-saudara ini. Tidak apa-apa mengirimnya ke hotel. Singkatnya, bagus untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Kita belum sarapan, kata Harvey dengan mulut cemberut. Kakak Harvey, tunggu 9 menit lagi, kata Hermes sambil tersenyum. Oke, kalau begitu tunggu 9 menit lagi. Harvey mengangguk, lalu duduk bersama Hermes dan yang lainnya di tempat istirahat. Setelah duduk, Hermes mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Setelah beberapa kata, telepon ditutup. Kakak Harvey, sudah selesai. Hermes memberi isyarat oke kepada Harvey. Mikako Ogawa juga mendengar percakapan antara Hermes dan Harvey barusan. Dia mengerutkan kening dan tetap memanggil ketuanya. Halo, ketua, saya Ogawa Miwako. Oh, ini Miwako, ada apa? Ketua, seorang anak kulit putih berkata bahwa hotel kami adalah milik mereka, dan dia juga memberitahu Anda untuk memberi Anda 10 menit, jika Anda jangan ke sini, kamu tidak perlu melakukannya. Apakah orang itu gila? Dan hotel kita adalah rumah mereka. Kenapa dia tidak mengatakan bahwa bintang dan bulan di langit adalah rumah mereka? Cepat-cepat usir orang gila itu, dan orang yang memanggil Harvey, keluar secepat mungkin. Setelah berbicara, telepon ditutup. Ogawa Mikazu meletakkan teleponnya, lalu berjalan menuju Harvey dan yang lainnya. Dia memandang Hermes dengan ekspresi tinggi di wajahnya dan berkata, wah, saya sudah menelepon ketua kami. Ketua kami menyuruh Anda menyingkir, dia tidak akan datang. Benarkah? Hermes si tersenyum, tidak ada artinya jika dia tidak datang ke sini, toh, hotel ini adalah tempat aku mencari kakakku segera. Teruslah berpura-pura, aku akan melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Mikazu Ogawa mencibir lagi dan lagi. Dia tidak melangkah lebih jauh, bagaimanapun, tidak akan lama untuk aula seni bela diri utama datang ke pintu, dan orang-orang ini pasti akan selesai saat itu. Waktu berlalu menit demi menit. Kurang dari 10 menit berlalu. Sebuah ledakan langkah cepat datang. Semua orang di hotel menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pria parubaya dengan kumis dan tinggi lebih dari 1,7 meter berlari dengan tergesa-gesa. Melihat orang ini, semua orang di hotel bergegas. Halo, Pak Ito. Halo, Ketua. Semua orang di hotel menyapa dengan ekspresi menyanjung. Pria parubaya ini adalah ketua hotel, Kojiro Ito. Ketua, mengapa kamu di sini? Mikazu Ogawa bergegas menemuinya. Dia sedikit aneh. Apakah ketua tidak mengatakan sesuatu, mengapa kamu ada di sini lagi? Ito Kojiro menghela nafas berat, baru saja, pria yang memanggilku ke sini, di mana dia? Di sana. Miwako Ogawa menunjuk Hermes. Ito Kojiro buru-buru berlari, dan kemudian, di depan mata semua orang, membuat buk dan berlutut di tanah. Yang mulia, saya terlambat, dan saya harap Anda memaafkan saya. Ito Kojiro membenamkan kepalanya rendah, gemetar di sekujur tubuh, seolah dia ketakutan. Melihat tindakan dan kata-kata Ito Kojiro, semua orang langsung tercengang, dan kepala mereka kosong. Kepala grup Hyatt di Cherry Blossom Country benar-benar berlutut di hadapan seorang anak laki-laki kulit putih, dan itu seperti seorang punggawa melihat tuannya. Apa asal-usul anak kulit putih ini dan anak laki-laki Senzu itu? Ogawa Miwako merasa mati rasa di kulit kepalanya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa dia dalam masalah. Bahkan tuannya begitu rendah hati dan tidak berarti di depan orang lain, apa nilainya? Hermes melirik waktu, sepertinya kamu datang tepat waktu, tidak lebih dari 10 menit, jadi aku bisa memberimu kesempatan agar kamu tidak harus keluar dari hotel ini. Namun, mulai hari ini, kamu harus meletakkan ini posisi ketua hotel diberikan kepadaku untuk mencari saudara, kamu adalah pemegang saham, apakah kamu memiliki komentar? Tidak. Tidak ada komentar. Ito Kojiro menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dia tidak benar-benar ingin datang sekarang, tetapi ketika dia akan pergi ke pertemuan, dia menerima telepon. Telepon itu dari markas besar grup Hotel Hyatt Regency, dan orang yang bertanggung jawab atas grup itu menelepon. Orang yang bertanggung jawab mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak ingin mati, dia harus segera menebus kesalahannya. Satu-satunya hal yang dapat membuat manajer umum begitu takut adalah organisasi di belakang Hyatt Regency Hotel Group, organisasi yang memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Selain itu, dapat didengar dari nada kepala eksekutif, saya khawatir orang kulit putih di depannya tidak memiliki status rendah di organisasi itu. Karena itu, dia tidak berani menunda, dan bergegas tanpa henti. Ito Kojiro menelan ludah dan bertanya, Yang mulia, siapa yang membuatmu marah? Dia.
Hermes menunjuk ke arah Mikako Ogawa, dia baru saja meminta kami keluar dari hotel, dan memberitahu kakak laki-lakiku segala macam hal. Aku tidak senang jika kamu mengatakan kata-kata kasar. Tepuk tangan. Ito Kojiro langsung, menamparkan wajah Ogawa Miwako dengan tamparan di wajahnya, dan meraung marah, sialan, siapa yang membuatmu melakukan ini, sialan. Ogawa Miwako menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih, ketua, itu bukan kamu. Tamparan. Ito Kojiro menamparkan wajah wanita itu lagi, beraninya kau bicara balik. Mulai hari ini, kau dipecat, pergi dari sini. Ketua, jangan, jangan. Aku salah, aku benar-benar salah. Teriak Ogawa Miwako, ingus dan air matanya mengalir. Dia berhasil naik ke posisi manajer lobi, belum lagi gaji bulanan, tetapi bonus tahunannya banyak. Jika dia dipecat begitu saja, dia secara alami tidak bisa menerimanya. Hancurkan dia untukku. Ito Kojiro melambaikan tangannya dan memberi perintah. Segera, beberapa penjaga keamanan bergegas ke depan dan membawa Ogawa Miwako keluar. Hermes mengangguk puas, oke, kamu bisa pergi juga, ingat, cepat selesaikan formalitas dalam 2 hari terakhir, hotel ini adalah hadiah dariku untuk kakak laki-laki tertuaku. Ya, ya. Ito Kojiro mengangguk lagi, dan kemudian menjelaskan beberapa kata kepada para pelayan, pastikan untuk melayani Hermes dan yang lainnya dengan baik, lalu pergi dengan cepat. Dia secara alami mengenali identitas Harvey, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Harvey adalah saudara tertua Hermes, dia tidak berani berpartisipasi dalam masalah ini. Bagaimana bisa seseorang yang bisa menjadi kakak laki-laki Hermes menjadi orang biasa? Pertarungan abadi, semakin jauh ke belakang semakin baik. Setelah Ito Kojiro pergi, Harvey dan rombongannya datang ke restoran untuk sarapan. Karena apa yang baru saja terjadi, para pelayan di hotel menyajikan teh dan air satu persatu, sangat penuh perhatian. Harvey juga menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Benar saja, di dunia ini, orang dengan kekuasaan, uang, dan status dapat melakukan segalanya. Tentu saja, yang lebih penting adalah kekuatan. Tinju besar adalah kata terakhir, dan itu berlaku di mana-mana. Namun, baru setengah jalan melalui sarapan, suara langkah kaki dan keributan yang mantap dan kuat datang. Di mana bocah Senzu bernama Harvey itu? Keluar dari sini. Harvey tersenyum dingin. Masalah, masih di sini. Bab 768. Harvey dan yang lainnya mendongak dan melihat sekelompok orang mengenakan berbagai seragam pelatihan mendekat dengan agresif. Pelayan dan keamanan ingin menghentikan mereka, tetapi ketika mereka melihat situasinya, mereka tidak berani menghentikan mereka. Kakak Harvey, apakah mereka mencarimu? Hermes tampak bingung. Seharusnya begitu. Harvey mengangguk. Aku pergi. Hermes tersenyum senang, aku berkata Arlene, apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu memprovokasi semua orang di dunia seni bela diri kerajaan Sakura? Mengerti. Crazy Blade mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan video kompetisi pertukaran seni bela diri, dan menyerahkannya kepada Hermes. Hermes mengangkat telepon dan melihatnya. Pada saat ini, sekelompok orang datang ke restoran bersumpah dan mengunci Harvey sekilas. Seorang pria berjas putih menatap Harvey dengan bangga, dan berkata sambil tersenyum, wah, kamu tidak terlalu berani. Kamu telah menghina Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura kami, bahkan jika kamu tidak bersembunyi di Senzu, kamu berani datang kepada kami. Negara Bunga Sakura, apakah Anda di sini untuk mati? Pemilik paviliun kami awalnya ingin pergi ke China untuk menantang Anda dan menantang seni bela diri China Anda, tetapi karena Anda di sini, pemilik paviliun kami harus membuat perjalanan ekstra. Nak, bukankah kamu sangat baik, bukankah kamu sangat pandai bertarung, apakah kamu berani menerima tantangan dari Tianxin Aikido Gym kami? Seorang pria yang mengenakan setelan pelatihan hitam berkata dengan dingin. Akademi Karate Yihe kami juga secara resmi menantangmu. Dan Akademi Wuji Kendo kami juga menantangmu. Kami Akademi Judo Jizen juga menantangmu. Untuk sesaat, orang lain dari berbagai sekolah seni bela diri juga menantangmu. Semua orang juga berteriak dan menantang Harvey. Ada sebanyak 18 sasana pencaksilat yang telah ditantang. Lebih penting lagi, orang-orang dari aula seni bela diri lainnya datang untuk menantang satu demi satu. Jumlah aula seni bela diri yang mengeluarkan tantangan juga meningkat dari semula 18 menjadi 36. Staf hotel dan tamu yang hadir gemetar ketakutan. 36 aula seni bela diri menantang satu orang, ini tidak pernah terdengar. Pada saat ini, Hermes telah selesai menonton video. Dia memukul mulutnya dan berkata, Kakak Harvey, kamu terlalu menggertak. Kamu sebenarnya sedang berbicara di telepon saat bertarung melawan prajurit muda berbakat lainnya. Yang lebih penting adalah mengalahkan orang lain dengan sangat buruk. Mungkinkah ini pemuda itu? Cherry Blossom Country. Apakah kamu seorang jenius? Tampaknya tidak terlalu bagus. Dalam setelan pelatihan biru menatap tajam Live in Hermes. Suara itu jatuh begitu saja. Batuk. Cahaya dingin melintas di langit. Pria itu tercengang merasakan aura pembunuh yang mematikan menyapu ke arahnya. Dia tanpa sadar melintas ke samping. Mendengar suara lembut tuk, semua orang menoleh untuk melihat, dan mereka tiba-tiba terkejut. Saya melihat bahwa garpu baja dipaku dengan kuat ke pilar batu di belakang, dan hanya setengahnya yang terbuka. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Saya tidak berharap pria kulit putih ini menjadi master. Adapun pria berjas biru, pipi kirinya bahkan terbelah, dan darah keluar. Hermes tersenyum kecil, saya tidak ingin mendengar apa yang baru saja saya katakan untuk kedua kalinya, jika tidak, kepala Anda yang akan ditindik lain kali. Jangan pikir saya bercanda, saya tidak bercanda dengan orang asing. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli. Keterampilan anak ini semakin baik. Meskipun Hermes tersenyum, semua orang dapat melihat niat membunuh di matanya. Mereka tahu bahwa anak kulit putih ini pasti aku tidak bercanda. Namun, mereka tidak memperhatikan Hermes lagi. Lagi pula, mereka datang ke tantangan hanya untuk berurusan dengan Harvey, jadi mereka tidak memikirkan masalah ekstrakurikuler.
Pria berjas putih itu dingin. Menatap Harvey, dia berkata, "Nak, mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu takut?" "Aku tidak takut." Harvey mengambil tisu dan menyeka mulutnya, "Aku hanya berpikir itu sedikit konyol." "Apa yang lucu?" Pria berjas hitam itu bertanya dengan suara berat. Harvey mengangkat alisnya, "Apakah kalian semua tidak tahu malu di dunia seni bela diri kerajaan Sakura?" "Baga, kamu tidak tahu malu. Beraninya kau menghina dunia seni bela diri negeri Sakura kita, apa kau tidak sabar untuk hidup?" Sekelompok orang tiba-tiba menjadi marah dan meraung. Anak ini berani menjadi sombong di depan begitu banyak dari mereka, itu terlalu sombong. "Lihat, saya katakan bahwa Anda tidak tahu malu, dan Anda masih marah. Saya melihat bahwa Anda tidak hanya tidak tahu malu, tetapi juga tidak memiliki ukuran." Harvey menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. "Awalnya, apa yang diadakan Asosiasi Seni Bela Diri Senzu kami dan Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura Anda hanyalah pertandingan pertukaran persahabatan. Tetapi Anda harus mengangkat masalah ini ke perjuangan lingkaran seni bela diri kedua negara. Saya berkata, apakah Anda kenyang dan tidak ada hubungannya? Anda begitu banyak lembaga seni bela diri menantang saya sendirian, menggertak orang lain dengan lebih banyak orang, bukankah itu tidak tahu malu? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat pergi ke China dan menantang pejuang China kami. Kamu." Sekelompok orang tersipu karena marah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menyangkal. Harvey benar, mereka memang dicurigai menindas lebih banyak orang daripada yang lain. "Siapa aku? Apakah aku salah?" Harvey menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kaget, "Saya pikir Anda adalah sekelompok penjahat yang sombong, tidak tahu malu, berpandangan pendek, menggertak, berperut kecil, memalukan, merasa benar sendiri, dan memalukan." Setelah jeda, Harvey mengambil gelas air dan menyesapnya, sebagai kesimpulan, Anda adalah sekelompok katak dan rakyat jelata di dasar sumur yang tidak tahu ketinggian langit. Tiba-tiba, penonton terdiam beberapa saat. Semua orang di negeri Sakura tercengang, dan mereka tidak tahu apa yang dikatakan Harvey. "Maukah kamu mengerti?" Namun, mereka dapat mendengarnya, Harvey pasti tidak mengatakan apapun yang baik. "Kakak Harvey, tentu saja. Bersumpahlah tanpa kata-kata umpatan, aku akan menerimanya." "Harvey, kamu terlihat seperti mengabaikan mereka." Liu Yuner, Jian Hen, Matt Dao dan yang lainnya mengacungkan jempol pada Harvey, dan mereka hampir tertawa terbahak-bahak. "Baga, baga." Puluhan orang yang hadir melihat senyum Liu Yuner dan yang lainnya, dan merasa seperti mereka menertawakan mereka. Mereka semua marah dan meraung. "Saya hanya tahu betapa miskin kosakata negara bunga Sakura Anda," kata Harvey sambil tersenyum. "Nak, kamu memiliki gigi perak dan gigi tajam, aku tidak bisa mengatakan cukup tentang kamu, kamu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan kekuatanmu." Pria berjas hitam itu berseru. "Ya, jangan bicara tentang mereka yang tidak berguna, kami akan bertanya apakah kamu berani bertarung." Pria berjas biru itu meraung. "Bukannya kami tidak berani pergi ke Senzu untuk menantang prajuritmu yang lain. Setelah mengalahkanmu, tujuan kami selanjutnya adalah menginjak seni bela diri Senzu di bawah kaki kami." Pria berjas putih itu berkata dengan keras. Liu Yuner, Jian Hen dan yang lainnya tidak bisa mendengarkan lagi. Seni bela diri ilahi memiliki sejarah panjang, luas dan mendalam, dan telah diturunkan selama 5.000 tahun. Tentu saja, ini hanya sejarah yang telah kita pelajari. Jika kita melangkah lebih jauh, saya khawatir Asosiasi Wushu Senzu dapat bertahan selama puluhan ribu tahun. Bab 769. Tapi bagaimana dengan seni bela diri negeri Sakura? Sudah berapa tahun dikembangkan? Mungkin hanya beberapa ratus tahun. Selain itu, banyak teknik tinju, teknik telapak tangan, teknik kaki, teknik pedang, dari kerajaan Sakura telah dipinjam dari seni bela diri Senzu. Tetapi mereka menganggapnya sebagai milik mereka sendiri, dan mereka sama sekali tidak mengaku belajar dari mereka. Sekarang, mereka merasa sayap mereka keras, dan mereka berani menantang seni bela diri Senzu. Apakah ini bukan arogansi atau arogansi? Wah, bukankah kamu sangat mengesankan di arena? Mengapa kamu takut sekarang dan tidak berani bertarung? Pria berjas putih itu bercanda. Ternyata seniman bela diri jenius pertama dari Asosiasi Seni Bela Diri Senzu memiliki keberanian seperti itu. Ini benar-benar mengecewakan. Sepertinya sejak Dewa Pedang Dunia Seni Bela Diri Senzu, tidak ada yang bisa menerimanya. Bocah ini terlalu lemah, sayang sekali kita masih datang pagi-pagi untuk menulis tantangan, membosankan. Jika jenius muda seni bela diri Senzu adalah hal seperti itu, maka seni bela diri Senzu tidak jauh. Pergi. Singkatnya, suara ejekan dan ejekan tidak ada habisnya. Pria berjas putih itu mengeluarkan gulungan yang terbuat dari sutra emas, membuka lipatannya, dan di atasnya tertulis 3 karakter besar dengan kait besi dan perak, menyerah. Sangat mempesona. Dia mencibir dan berkata, "Nak, karena kamu tidak berani bertarung, tanda tangani saja namamu di surat penyerahan ini. Selama kamu menandatanganinya, kami akan segera pergi, dan kami tidak akan pernah mengganggumu lagi." "Apa? Seperti?" "Wah, cepat dan tanda tangani, kamu akan baik-baik saja setelah kamu menandatanganinya. Pokoknya, surat penyerahan ini tidak hanya akan meninggalkan namamu, itu akan diisi dengan nama-nama seniman bela diri utamamu di Cina." "Oh, omong-omong, Nak, teman-temanmu ini semuanya harus menjadi pejuang, kan? Itu waktunya untuk menandatangani." Beberapa wanita muda dengan pakaian pelatihan melipat tangan mereka dan memandang Harvey dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek. Selama Harvey dan partainya menandatanganinya, mereka akan segera mengumumkan surat penyerahan itu kepada media. Pada saat itu, seluruh negeri akan merayakan dan menginspirasi orang. "Bajingan! Aku akan menandatangani adikmu." Mata Kuang Dao menjadi dingin dan dia meraung. Bukankah ini hanya pertarungan, siapa yang takut pada siapa? Baili Long Yuan juga memiliki temperamen yang keras.
Sebagai kepala dari 4 Raja Surgawi Nanmen, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Kakak Harvey, ayo bertarung, jangan bertarung lagi, orang-orang ini benar-benar akan menendang hidung dan wajah mereka. Jian Hen dengan erat memegang pedang yang dibungkus kain hitam di tangannya, wajahnya sedingin es. Harvey, ayo bertarung. Liu Yuner menamparkan meja, kita tidak bisa kehilangan orang ini di seni bela diri Senzu. Untuk sesaat, semua orang memandang Harvey, menunggu jawaban terakhir Harvey. Harvey tampak tenang dan tetap diam. Meskipun dia juga tahu bahwa orang-orang ini menggunakan taktik agresif, dia harus setuju sekarang. Kata-kata, tentu saja, tidak dapat ditandatangani. Seni bela diri Senzu tidak bisa tunduk pada seni bela diri negeri Sakura. Bahkan, Harvey juga ingin melihat seberapa kuat para pendekar negeri Sakura, agar bisa mengasah ilmu bela dirinya. Setelah hening beberapa saat, Harvey mengangkat matanya untuk melihat sekelompok orang di aula seni bela diri utama. Oke, saya bisa menerima tantangan Anda. Namun, saya punya satu syarat. Syarat apa? Tanya pria itu. Dalam setelan pelatihan putih. Mata Harvey menjadi dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya kalah, saya secara alami akan menandatangani surat penyerahan diri. Namun, jika Anda kalah, maka Anda juga harus menandatanganinya. Bagaimana kalau menandatangani satu jika Anda kalah? Tidak ada pertanyaan. Pria berjas putih itu mengangguk dan setuju. Lagi pula, dia tidak berpikir Harvey akan menang sama sekali. Kali ini, 36 aula seni bela diri utama ditantang, dan orang-orang yang ditantang adalah semua master aula seni bela diri. Bahkan jika kelompok pembangkit tenaga listrik top dari negeri Sakura tidak maju, itu akan cukup untuk memiliki master dari 36 aula seni bela diri. Oke. Harvey mengangguk, karena kamu setuju, ayo pergi sekarang. Melihat Harvey setuju, semua orang di aula seni bela diri utama menunjukkan senyum sukses. Pria berjas putih itu menyipitkan mata dan tersenyum, nak, tuan dari 36 aula seni bela diri telah menunggu di hutan daun maple di Gunung Takao, ayo pergi. Setelah itu, orang-orang dari seni bela diri utama aula berjalan di luar hotel. Harvey meregangkan pinggangnya dan melengkungkan bibirnya, lagi pula, aksinya malam ini, dan tidak ada yang bisa dilakukan di siang hari, jadi ayo pergi bersama mereka untuk berolahraga. Setelah itu, Harvey dan rombongannya juga meninggalkan hotel dan pergi ke dalam mobil yang diatur oleh hotel. Diikuti orang-orang dari aula seni bela diri menuju Gunung Takao. Setelah berkendara selama hampir 1 jam, mobil tiba di Gunung Takao di ibu kota timur. Walaupun ketinggian Gunung Takao tidak terlalu tinggi, namun di atas gunung ditanami pohon maple yang luas, ketika angin bertiup, pegunungan dan dataran seperti gulungan ombak merah, dan pemandangannya sangat indah. Oleh karena itu, banyak wisatawan datang untuk menonton dan bermain setiap hari. Namun, hari ini, tempat pemandangan itu ditutup, sehingga tidak ada satu turis pun yang terlihat dan itu kosong. Setelah beberapa saat, sebuah mobil melaju ke puncak gunung. Setelah mobil mencapai puncak gunung, mobil itu berhenti. Puncak gunung sudah diparkir dengan segala macam mobil mewah, jelas sudah banyak yang datang. Setelah turun dari mobil, Harvey dan kelompoknya mengikuti orang-orang di aula seni bela diri menuju hutan daun maple di depan. Orang-orang ini cukup menyenangkan, mengapa mereka tidak bertarung saja dan memilih tempat yang begitu indah? Liu Yuner menggelengkan kepalanya dengan lucu, apakah ini yang disebut upacara? Harvey mengangkat bahu, kemarilah. Senang melihat pemandangannya. Harvey, ada lusinan aula seni bela diri yang menantangmu kali ini, apa kau yakin? Liu Yuner bertanya. Meskipun dia telah melihat kekuatan Harvey, dia tidak tahu seberapa kuat Harvey. Lagi pula, dalam 2 hari terakhir konferensi, Harvey mengalahkan 3 orang Miyamoto Haotake terlalu cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, permainan sudah berakhir. Harvey tersenyum ringan, aku tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak yakin. Benarkah? Mata indah Liu Yuner berbinar, kalau begitu aku akan menunggumu untuk mengejutkanku lagi. Harvey hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Katakan lagi. Segera, Harvey dan rombongannya melangkah ke hutan daun maple. Namun, begitu dia masuk, Harvey merasakan napas banyak seniman bela diri. Namun, ekspresi Harvey masih tenang, tanpa rasa gugup. Memang ada banyak aura seorang pejuang, tetapi dia tidak merasakan aura pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kami tiba di pusat hutan daun maple. Harvey dan yang lainnya mendongak dan melihat ada sekelompok besar orang yang menunggu di depan mereka, hampir ratusan orang. Para murid aula seni bela diri, mengenakan berbagai pakaian pelatihan, berdiri dalam 2 baris, meninggalkan jalan setapak yang bersih. Ketika Harvey dan kelompoknya lewat, para murid dari aula seni bela diri tampak garang dan buruk. Terutama melihat mata Harvey, dia bahkan lebih marah. Jika mata bisa membunuh, saya khawatir Harvey telah mati ribuan kali. Ke depan, saya melihat 36 pria dan wanita parubaya berlutut di atas kasur di tanah. Ada meja kayu di depannya, dan ada satu set teh di atas meja, semuanya minum teh dengan santai. Namun, ketika Harvey mendekat, tuan dari balai seni bela diri 36 tiba-tiba berhenti minum teh. Wah, kamu sangat berani, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Sebuah teriakan keras terdengar. Lalu, batuk. Cangkir teh keramik melesat ke arah Harvey Fei seperti peluru. Bab 770.